nama saya Ayu Fajrin dari kelas Piwar 5D1, mewakili kelompok 2, akan membahas tentang contoh kasus country risk. Contoh kasus country risk yang kelompok saya ambil adalah subprime mortgage di Amerika Serikat. Stay tune! Pada pertengahan tahun 2007, terjadi guncangan ekonomi Amerika yang dimulai sebagai akibat krisis kredit perumahan bermutu rendah atau yang biasa dikenal dengan subprime mortgage yang dipicu oleh penurunan besar harga rumah setelah runtuhnya gelembung perumahan. Faktor yang menyebabkan terjadinya subprime mortgage adalah meningkatnya pasar di sektor properti dikarenakan sektor perumahan yang baik selama tahun 2002-2005, lalu demand atas perumahan yang baik, rendahnya suku bunga KPR, dan apresiasi harga rumah. Selanjutnya dari sisi supply yang mencukupi untuk memenuhi demand yang tinggi sehingga masih terbukanya peluang usaha dalam sektor properti. Selain itu, penyalur KPR berbondong-bondong untuk masuk ke pasar ini dan menawarkan jasanya. Dengan meningkatnya kompetisi, penyalur KPR bersaing untuk mendapatkan konsumen dengan menawarkan produk KPR yang cukup bervariasi tanpa mengenal resikonya. Menurunnya pertumbuhan sektor perumahan sejak awal tahun 2006 yang ditandai dengan menurunnya peningkatan harga rumah dan meningkatnya suku bunga KPR, banyak konsumen KPR di pasar ini yang mengalami kesulitan membayar angsuran dan dinyatakan sebagai gagal bayar. Kondisi ini ternyata semakin memburuk, meluas, dan berkepanjangan karena tidak hanya dirasakan oleh perekonomian Amerika, tetapi juga dirasakan di berbagai belahan dunia lainnya. Beberapa di antaranya adalah tumbangnya harga-harga saham hampir di seluruh belahan dunia serta kebangkrutan banyak lembaga keuangan baik di negara maju maupun di negara berkembang. Mortgage terhadap bisnis internasional di Amerika Serikat. Yang pertama, krisis di Amerika Serikat menjalar ke Eropa, menurunkan harga saham global dan melemahkan dolar Amerika Serikat ke rekor tertinggi terhadap euro. Yang kedua, bank-bank yang memiliki networking dalam ikatan investasi perumahan dengan pelaku bisnis properti bereputasi buruk ikut kena dampaknya, sehingga membuat kinerja perbankan mengalami penurunan dan diperparah saat pasar saham global tidak kuasa menanggulangi dampak mortgage. Subprime mortgage menyebabkan kredit macet dan membuat harga saham global merosot pada level terburuk, sehingga semakin sulit mendapat kepercayaan pelaku pasar modal, baik di pasar di Amerika maupun di kawasan ekonomi dunia. Yang keempat, memburuknya kondisi ekonomi Amerika Serikat telah membuka tabir lemahnya keuangan Amerika Serikat dan terjadinya gejolak pasar uang yang meliputi produksi asuransi, sekuritas, sistem perbankan, kartu kredit individu, dan korporasi. Di samping dua krisis keuangan Amerika pada akhirnya juga dirasakan oleh Indonesia, diantaranya ialah merosotnya indeks harga saham di BEI secara tajam, merosotnya nilai tukar terhadap dolar US hingga sektor perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas dan bahkan pemerintah pun sulit mencari pinjaman di pasar keuangan. Yang ketiga, sektor real domestik yang berhubungan dengan sektor keuangan domestik serta dengan sektor real dan keuangan internasional melalui aktivitas ekspor-impor dan pembiayaan sudah dapat merasakan dampak krisis keuangan dan pelambatan ekonomi global tersebut. Yang keempat, dampak lanjutan dari krisis keuangan dan pelambatan ekonomi bagi masyarakat yaitu PHK atau pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran, sehingga menimbulkan angka pengangguran dan kemiskinan yang menjadi serangkaian masalah sosial yang harus dihadapi masyarakat dan pemerintah sebagai dampak lanjutan dari krisis keuangan dan pelambatan ekonomi.